Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Yuda Purnama, NIM D400190122. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari praktikum Sistem Pembangkit dan Energi Terbarukan. Di sini ada rancangan sistem microgrid, di mana di dalam rancangan microgrid ini saya menggunakan 4 pembangkit. Di antaranya ada yang pertama, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan panel surya menggunakan kapasitas 100 kWp. Terus yang kedua ada pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB yang menggunakan turbin angin dengan kapasitas 20 kVA. Yang ketiga ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH yang menggunakan mikrohidro dengan kapasitas 49 kVA. Yang keempat ada pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang menggunakan diesel dengan kapasitas 20 kVA. Selanjutnya ada perhitungan total beban, yang dimana untuk beban yang disuplai oleh sistem, yang pertama ada infrastruktur dari desa dengan besaran 10 kVA, terus ada kebutuhan listrik rumahan dengan besaran 160 kVA. Jadi total beban yang disuplai oleh sistem adalah 170 kVA. Nah, di sini kita akan menghitung tentang total beban per hari, per bulan, sama per tahun. Untuk total beban per hari itu rumusnya ada total beban dikali faktor daya. Untuk faktor daya sendiri kita sudah menentukan, yaitu 0,8, dan untuk total bebannya ada 170 kVA dan diperoleh hasil 136 kW per hari. Yang selanjutnya ada total beban per bulan, yaitu perkalian dari total beban per hari dikali jumlah hari dalam satu bulan, yaitu 136 kW per D dikali 30 hari, dan diperoleh hasil yaitu 4080 kW per bulan. Untuk total beban per tahun, kita mengkalikan dari total beban per hari dikali dengan hari dalam setahun. Untuk hari dalam setahun kita menggunakan 366 hari dikali dengan total beban per hari, yaitu 136 kW per hari, dan diperoleh hasil yaitu 49.776 kW per tahun. Dan untuk rating dari masing-masing pembangkit, yang pertama yaitu ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Di sini daya keluaran PV kita menggunakan 100 kWp. Di rating faktor pada PV sebesar 65%. Dan total daya panel surya untuk total beban per hari itu ada 136 kW per hari, dan supply untuk panas surya yaitu 50%. Jadi total dari daya panel surya sendiri itu didapat dari rumus total beban per hari dikali supply panel surya, dan ditemukan hasil 68 kW per hari. Untuk kebutuhan daya panel surya sendiri kita dapat dari rumus, yaitu total daya panel surya dibagi PGF atau Power Generation Factor, dan diperoleh hasil 20.000 watt peak. Untuk selanjutnya ada daya produksi harian panel surya, dihasilkan dari rumus atau dicari dengan rumus peak sun hour dikali kapasitas panel surya dikali faktor losses, dan ditemukan hasil 233,9
kWh per hari. Dan di selanjutnya ada rating pada pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Untuk kapasitas wind turbine kita menggunakan sebesar 20 kVA atau setara dengan 16 kW. Untuk tingginya di sini kita menggunakan 17 meter dengan efisiensi 75% dan supply generator wind turbine itu 50%. Untuk perhitungan output daya dari wind turbine, kita dapat dari perkalian efisiensi wind turbine dikali total daya wind turbine dan ditemukan hasil 12 kW. Untuk daya produksi wind turbine sendiri berasal dari output daya wind turbine dikali supply generator dan ditemukan hasil 6 kW. Untuk daya produksi harian wind turbine dicari menggunakan rumus daya produksi wind turbine dikali durasi operasi dan ditemukan hasil 36 kWh per hari. Untuk rating yang selanjutnya ada rating dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Untuk kapasitasnya sendiri kita menggunakan generator hidroturbin sebesar 49 kVA atau setara dengan 39,2 kW. Untuk efisiensi yaitu ada 80%, hidroturbin itu dicari menggunakan rumus efisiensi dikali total daya generator hidroturbin dan ditemukan hasil sebesar 31,36 kW. Dan daya produksi generator hidroturbin itu dicari dari output daya generator hidroturbin dikali supply generator dan ditemukan hasil 21,95 kW. Dan selanjutnya ada daya produksi harian generator hidroturbin ditemukan hasil dengan perhitungan daya produksi generator hidroturbin dikali durasi operasi dan ditemukan hasil sebesar 131,71 kWh per hari. Yang selanjutnya ada rating dari pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Untuk kapasitas diesel generator digunakan yaitu sebesar 20 kVA atau setara dengan 16 kW. Untuk efisiensi diesel generator sebesar 70%, supply diesel generator 70%, dengan output daya diesel generator itu dicari menggunakan rumus efisiensi diesel generator dikali total daya diesel generator dan ditemukan hasil sebesar 11,2 kW. Untuk daya produksi diesel generator sendiri dicari dengan menggunakan rumus output daya diesel generator dikali supply generator dan ditemukan hasil sebesar 7,84 kW. Dengan selanjutnya ada daya produksi harian diesel generator dicari menggunakan rumus daya produksi diesel generator dikali durasi operasi dan ditemukan hasil sebesar 47,04 kWh per hari. Untuk spesifikasi baterai yang digunakan untuk nilai tegangannya yaitu sebesar 12 volt dengan nilai arus 100 Ah. Di sini tersusun secara seri sehingga menjadi 48 volt. Untuk kapasitas baterainya sendiri kita cari dengan menggunakan rumus tegangan dikali arus dan ditemukan hasil sebesar 4800 watt. Untuk total kebutuhan energi baterai kita cari menggunakan rumus total daya panel surya dibagi 95% atau 100% dikurangi 5%.
dan ditemukan hasil sebesar 71.576,94 watt. Untuk jumlah baterai yang digunakan, kita menggunakan rumus total kebutuhan energi baterai dibagi kapasitas baterai dan ditemukan hasil 14,91. Karena jumlah baterai itu adalah bilangan bulat, berarti kita bulatkan menjadi 15 buah baterai untuk baterai yang kita gunakan. Dan untuk mengetahui jumlah baterai yang aman jika kita gunakan, itu jumlah baterai dikali 2. Dan untuk baterai sendiri kita gunakan 30 buah baterai. Untuk inverter yang digunakan, kita menggunakan inverter dengan kapasitas. Untuk mencarinya, kita menggunakan rumus total daya panel surya dikali safety factor dan ditemukan hasil 74,8 kW. Dan inverter yang tersedia di pasaran itu sebesar 100 kW. Selanjutnya ada tabel sumber daya alam. Maksud dari tabel ini kita gunakan nanti untuk di simulasi Homer. Nah, di sini sudah disesuaikan dengan NIM saya. Jadi dari besaran knot untuk kecepatan angin kita ubah ke besaran meter per second dan ditemukan hasil seperti di tabel di bawah ini. Dan di bagian radiasi harian kita akan masukkan untuk radiasi di bagian mataharinya nanti di aplikasi software Homer. Dan untuk di stream flow, untuk awalan kan tadi terdapat data untuk meter kubik per second dan sudah saya ubah untuk di besaran liter per second. Dan selanjutnya kita akan masuk ke simulasi Homernya. Oke, kita sudah di aplikasi Homer Pro. Untuk yang pertama, di sini terdapat skematik dan skematik yang telah saya buat seperti ini. Dan untuk wilayah, saya di kota Surakarta. Dan selanjutnya kita bisa mengubah besaran pada bagian solar GHI. Dan di sini untuk daily radiasi, untuk daily radiasinya bisa kita ubah sesuai pada tabel sumber daya alam pada PowerPoint-nya tadi. Dan untuk win-nya sendiri juga kita ubah untuk besarannya, kita masukkan pada besaran meter per second. Dan untuk hydro-nya sendiri kita juga ubah untuk stream flow control-nya. Di sini menggunakan liter per second. Untuk selanjutnya kita bisa membuat skematik. Di skematik sendiri di sini terdapat PV. Saya menggunakan PMR SG200M5 dengan kapasitas 200 kW. Dan untuk lifetime-nya ada 20 tahun dengan directing factor 65%. Untuk modal awalnya sendiri sebesar 1.200 dan untuk replacement atau mengganti itu juga sebesar 1.200 dengan operasi dan maintenance itu sebesar 0,1 dolar per tahun. Selanjutnya terdapat pembangkit yaitu generator. Saya gunakan dengan kapasitas 16 kW sesuai dari perhitungan tadi. Dan untuk inisial kapital itu sebesar 1.000 dengan replacement itu 0 dengan operasi dan maintenance itu sebesar 1.000 dolar per jam. Dengan bahan bakar itu harga beli biaya untuk bahan bakarnya sendiri sebesar
$2.256 per liter dengan minimum load ratio itu sebesar 25%. Terus initial hour itu sebesar 6 jam dengan lifetime sebesar 15.000 jam. Dan di sini kita gunakan AC untuk generatornya. Dan hydronya sendiri saya menggunakan hydro dengan kapasitas 49 kW dengan capital cost itu sebesar $500. Untuk replacementnya juga sama $500 dengan operasi dan maintenance-nya itu sebesar $439,2 per tahun dengan lifetime selama 2 tahun. Dan untuk pipa loss-nya itu sebesar 10% dan available heat itu sebesar 10 meter dengan design flow rate sebesar 83 liter per second dengan minimal flow ratio itu sebesar 25%, maximum flow ratio itu 85% dengan efisiensi 80%. Untuk selanjutnya ada bagian wind turbine. Nah, di wind turbine sendiri saya menggunakan wind turbine dengan kapasitas 20 kW dan untuk capital cost-nya itu sebesar $500. Replacement juga sama $500 dengan operasi dan maintenance itu sebesar $439,20 per tahun. Untuk lifetime-nya di sini 2 tahun, selama 2 tahun dengan tingginya 17 meter. Dan saya gunakan electrical bus-nya yaitu di AC. Untuk konverter atau inverter yang saya gunakan itu dengan besaran 150 kW. Untuk lifetime-nya sendiri selama 15 tahun dengan efisiensi 80%, relatif kapasitasnya 100% dengan efisiensi 80%. Dan untuk capital cost-nya itu sebesar $1.150 dan replacement $1.150 dengan operasi dan maintenance-nya $0. Dan selanjutnya yang terakhir kita menggunakan komponen yaitu storage atau baterai. Dan baterai yang saya gunakan itu dengan nominal voltage itu sebesar 12 volt dengan kapasitas untuk Ah-nya itu 100 Ah dan dengan efisiensi itu 80%. Untuk kapasitas cost-nya itu dengan harga $215. Untuk replacement juga sama $215 dengan operasi dan maintenance itu dengan $10 per tahun. Untuk lifetime-nya di sini selama 15 tahun. Dan string size kita menggunakan 4, jadinya nanti untuk voltage-nya sebesar 48% dengan initial state of charge itu sebesar 50% dan minimum state of charge itu sebesar 50%. Selanjutnya kita akan masuk ke result atau kita bisa calculate. Karena di sini sudah saya calculate, bisa kita masuk ke result langsung. Dan untuk summary-nya itu seperti ini. Ada PV, baterai, inverter, terus hydro. Dan ada juga bagian generatornya. Selanjutnya kita masuk ke table. Kita akan menggunakan simulasi yang ada semua pembangkit atau pembangkit semuanya itu aktif. Kita pilih di sini, kita klik
double dan akan dikalkulate oleh aplikasi Homer sendiri. Nah, di tampilan awal kalkulatnya nanti terdapat cost summary. Di sini dapat kita lihat bahwa pembangkit yang aktif nanti ada bagian untuk PV, terus ada bagian hydro, metal free jet, terus ada iron addition, terus ada bagian wind turbine-nya. Iron addition ini baterai yang kita gunakan. Selanjutnya kita lihat bagian elektrikal. Dapat kita lihat bahwa untuk listrik yang dapat kita produksi per tahun itu seperti ini. Dan sebagian besar yang paling tinggi itu ada bagian di bulan Juni dengan PV untuk pembangkit yang paling berkontribusi banyak. Dan dapat kita lihat di bagian tabel di sini bahwa Premier SG200M5 ini menghasilkan kapasitas 230,308 kWh per tahun. Terus untuk generatornya sendiri dia tidak digunakan atau dia bernilai 0. Untuk wind turbine-nya itu membangkitkan sebesar 693 kWh per tahun. Untuk hidronya sendiri juga membangkitkan sebesar 43.652 kWh per tahun. Maaf, untuk yang bagian PV-nya itu sebesar 230 308.000 kWh per tahun, atau dia membangkitkan bagian 83,9%-nya itu dari PV dan 0,252%-nya itu dari wind turbine, dan dari hydro itu membangkitkan 15,9%, itu dari hydro, dan totalnya 100% itu seperti ini, dan membangkitkan besarannya itu 274.653.000 per tahun. Dan kita bisa lihat untuk full summary-nya dia 0 atau tidak ada karena kita tidak menggunakan generator, atau generatornya itu tidak kita gunakan. Di sini semuanya 0. Dan untuk iron, untuk baterai, kita di sini berhasil membangkitkan dengan energi in itu sebesar 13.642, dan energi yang berhasil kita keluarkan itu sebesar 10.880. Itu untuk di bagian PV kita bisa menghasilkan 631 kWh per hari, dan kapasitas faktornya 11,3%, dan total produksi listriknya sebesar 230,308 kWh per tahun. Begitu. Dan bagian wind turbine di sini berhasil menghasilkan output 0,0792 kW dengan kapasitas faktornya 0,396%. Jadi total produksi per tahunnya sebesar 693 kWh per tahun.
bisa kita lihat seperti ini untuk hasilnya. Dan di bagian selanjutnya ada sinyal Excel. Di sini merupakan inverter, dan inverter berhasil menghasilkan output sebesar maksimal itu sebesar 20,3 kW, dan untuk rectifiernya sebesar 18,9 kW. Dan di sini bisa kita lihat untuk energy out sebesar 14.317 untuk inverter dan 6.134 untuk rectifier selama kilowatt hour per tahun. Dan energy in-nya itu sebesar 17.897 kW per tahun, dan untuk rectifiernya 7.667 kW per tahun, dan terdapat losses sebesar 3.579 untuk inverter, dan terdapat losses sebesar 1.533 pada rectifiernya. Dan untuk Natal Reject atau Hydro, dia berhasil membangkitkan dengan min output sebesar 4,98 kW dan nominal capacity-nya 6,51 kW dengan kapasitas faktornya 76,5%. Jadi total produksinya nanti itu sebesar 43.652 kW per tahun begitu. Dan emisinya di sini nol semua karena tidak ada emisi yang keluar dari generator. Jadi di sini kita sangat bersih ya, karena tidak ada emisinya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Saya Andrian Yuda Purnama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.